Jadi ini bab 6 ini tentang keluarga dan kelas sosial. Kan ingat kan kalau perilaku konsumen itu eh apa nggak pure dari perilaku konsumen sendiri materinya, tapi juga dari beberapa bidang lain kayak sosiologi atau antropologi atau psikologi. Nah, ini kita bahas keluarga dan kelas sosial ini dari lebih ke sosiologi ya. Nah, yang pertama keluarga. Jadi kita tahu gimana konsumen itu dengan keluarganya. Kan keluarga kan juga salah satu kelompok yang sangat mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan pembelian kan. Apalagi kayak misalnya pembelian yang skalanya agak besar, misalnya mau beli rumah atau beli mobil, itu kan kita pasti membutuhkan saran dan pendapat dari keluarga kita, ya kan? Nah, makanya itu keluarga harus kita pelajari di sini. Bedanya keluarga sama kelompok lain itu apa sih? Jangan dilihat dulu. Ada yang tahu enggak bedanya keluarga sama kelompok lain? Misalnya keluarga sama kelompok bermain atau kelompok kerja. Bedanya apa? Iya, keluarga ada hubungan darah. Keluarga termasuk primer apa sekunder berarti? Kelompok primer apa kelompok lebih dekat di hati? Lebih permanen. Iya benar. Oke oke. Jadi kan mau sampai kapanpun yang namanya keluarga ya keluarga. Kan nggak mungkin nggak yang namanya ayah ibu sampai nanti kita meninggal juga itu mereka ya ibu kita, kan nggak bisa dipungkiri hal tersebut kan. Ada lagi yang mau jawab? Oke, terbentuk dari pernikahan. Mari kita lihat. Jadi di sini ada tabel 6.1, itu bisa dilihat di halaman 6.4 kalau di modul. Jadi keluarga itu terbentuk oleh pernikahan atau kelahiran, sedangkan kalau kelompok lain itu bisa terbentuk oleh pekerjaan atau tugas atau hobi atau apapun lah. Terus habis itu kalau keluarga itu ada hubungan yang lebih permanen. Kalau yang kelompok lain itu lebih kontaktual atau misalnya kalau misalnya ada hal-hal tertentu aja mereka baru ngumpul. Tapi kan kalau keluarga kan mau ngumpul apa nggak ngumpul, kalau yang namanya keluarga ya tetap keluarga, ya toh. Terus kalau keluarga itu hubungannya lebih berorientasi pada interpersonal, sedangkan kalau kelompok lain itu lebih ke tujuan. Ya walaupun ada juga misalnya kelompok bermain itu kan juga interpersonal. Tapi kan nggak sedekat sama seerat kalau hubungan keluarga. Terus habis itu lebih kepada pencarian nilai intrinsik, kalau yang kelompok lain itu lebih berorientasi rasional. Nah, kalau keluarga itu orientasi kelompok, kalau kelompok lain itu orientasi pribadi, jadi kompetitif. Kalau kita gabung sama misalnya mbak-mbak di sini kan manajemen 5, misalnya bersaing antara teman sekelas siapa yang nilainya terbaik, gitu. Tapi sebenarnya juga nggak menutup kemungkinan sih dalam keluarga sendiri ada persaingan. Misalnya, rata-rata apa yuk persaingan yang ada dalam keluarga? Biasanya yang sering kita jumpai, yang kita tahu ya persaingan dalam keluarga biasanya persaingan dalam hal apa? Hmm.
makanan. Rebutan makanan. Itu Mas Tri zaman kecil ya, yo sama Mas apa sama kakak apa sama adiknya. Rebutan makanan. Cepet-cepetan. Ya, bisa persaingan dalam hal orang tua. Iya sih. Tapi itu kadang serunya juga kok sama saudara ya kayak gitu itu. Tapi yang maksudnya kompetitif yang sampai mengarah ke nggak baik itu kan biasanya perebutan harta warisan itu, waduh itu tambah jadi bisa istilahnya kan sampai sampai benar-benar bermusuhan ya bisa karena itu maksudnya kompetitifnya itu sangat tinggi. Tapi kalau rebutan makanan tuh beda. Iya, nah bisa juga. Terus ada juga kondisi kadang-kadang misalnya seseorang itu lebih dekat sama temannya daripada sama keluarga sendiri itu bisa. Ada juga kondisi seperti itu. Jadi ya sebenarnya balik ke individu masing-masing. Cuman secara general itu gini, perbedaan antara keluarga sama kelompok lain. Nah, ini untuk pengertian. Iya, bisa jadi. Pasti ada. Kalau broken home itu kan pasti yang kena anaknya. Maksudnya yang kasihan biasanya anaknya. Apalagi kalau sekarang juga banyak kan misalnya ayah ibunya sibuk sendiri, anaknya nggak ada yang ngurus, misalnya kayak gitu ya bisa. Nah, ini pengertian dari rumah tangga atau household. Itu meliputi merantau. Anggota yang terkait dengan keluarga dan semua orang yang tidak terkait yang berada dalam satu unit tempat tinggal itu namanya rumah tangga. Rumah tangga atau household itu misalnya dalam satu rumah itu misalnya ada keluarga inti, terus ada tantenya atau ada siapa. Pokoknya dia atau mereka tinggal dalam satu tempat tinggal itu namanya rumah tangga atau household. Tapi kalau keluarga atau family itu suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berrelasi karena hubungan darah, pernikahan, adopsi dan bertempat tinggal satu rumah. Itu keluarga atau family. Jadi kalau rumah tangga itu siapapun, misalnya juga bisa mbak sama mas join sama teman tinggal di satu tempat. Itu namanya rumah tangga walaupun tidak ada hubungan darah. Tapi kalau keluarga itu biasanya ada hubungan darah. Itu bedanya antara keluarga sama rumah tangga ya. Jadi pokoknya kalau rumah tangga itu bisa keluarga sama nggak keluarga, pokoknya tinggal dalam satu rumah, itu rumah tangga. Tapi kalau keluarga itu harus ada hubungan darah, itu baru bisa kita sebut sebagai keluarga. Nah, ini kategori dominasi anggota keluarga. Ada otonomi, ada dominasi suami, dominasi istri, ada gabungan. Kalau otonomi itu keputusannya seimbang. Bisa diambil suami, bisa diambil istri. Pokoknya intinya ada hal-hal yang bisa diputuskan suami, ada yang bisa diputuskan istri. Terus kalau dominasi suami, berarti suami yang lebih banyak ngambil keputusan. Tapi kalau istrinya yang banyak ngambil keputusan. Kalau gabungan, dua-duanya ngambil keputusan secara bersama. Jadi bedanya otonomi sama gabungan, kalau otonomi itu si istri ngambil keputusan sendiri tentang suatu hal, si suami juga ngambil